Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah etika profesi tentang prosedur pendirian usaha di bidang sistem informasi. Langsung saja kita langsung masuk ke PowerPoint-nya. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi ini mendorong munculnya berbagai peluang usaha berbasis digital saat ini, terutama dalam teknologi informasi. Banyak sektor kehidupan yang telah bergantung pada teknologi, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bisnis. Nah, oleh karena itu, pendirian usaha di bidang teknologi informasi menjadi salah satu pilihan karir yang menjanjikan, terutama di generasi muda saat ini. Meningkatnya kebutuhan terhadap solusi digital membuka peluang besar bagi wirausaha TI atau teknologi informasi untuk menghadirkan layanan dan produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada tujuan presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan yang harus dilalui dalam mendirikan usaha di bidang TI. Selain itu, presentasi ini akan membahas pentingnya memahami aspek legal dan etika dalam menjalankan usaha teknologi agar dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, diharapkan mahasiswa atau nantinya calon pelaku usaha TI dapat lebih siap dan menghadapi tantangan dalam dunia kerja dan bisnis. Nah, di sini ada jenis usaha TI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya jenis-jenis usaha TI dalam kehidupan sehari-hari ini ada, teman-teman. Usaha berbasis TI ini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya kayak jasa pembuatan website dan aplikasi, konsultan IT, startup digital, toko online, layanan cloud storage, dan pengembang perangkat lunak atau developer software. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha-usaha ini sangat dibutuhkan oleh UMKM, lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, dan sektor lainnya yang ingin melakukan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan mereka. Nah, biasanya mereka itu dipekerjakan untuk melakukan transformasi digital yang awalnya manual menjadi digital. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada prosedur pendirian usaha. Yang pertama ini ada menentukan ide bisnis TI yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyusun rencana business plan, yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, rencana keuangan, dan pengembangan produk. Nah, lalu yang ketiga itu ada memilih bentuk badan usaha seperti PT, CV, atau UMKM. Sesuai dengan skala dan kebutuhan usaha juga, yang tergantung apa yang ingin kita kerjakan gitu, yang ingin kita kembangkan. Lalu yang keempat, mengurus legalitas usaha. Contohnya seperti mendaftarkan NIB, nomor induk berusaha melalui sistem OSS, Online Single Submission. Dan kedua, membuat NPWP untuk kewajiban pajak. Yang terakhir, mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP jika dibutuhkan. Itu tergantung dari perusahaan yang kita kerjakan juga, atau pekerjaan yang proyek-proyek yang kita kerjakan. Nah, lalu yang kelima, mendaftarkan merek dagang dan haki untuk perlindungan hukum produk dan identitas usaha. Nah, yang keenam, menyiapkan operasional usaha serta strategi pemasaran digital melalui media sosial dan platform e-commerce yang tentunya nanti yang kita kembangkan bakalan lebih banyak dikenal oleh banyak orang. Nah, ini contohnya ada studi kasus Techify Studio. Nah, Techify Studio ini contohnya adalah sebuah startup digital yang didirikan oleh 3 mahasiswa jurusan teknologi informasi. Mereka fokus pada jasa pembuatan aplikasi mobile dan website untuk pelaku UMKM di daerah. Nah, dia menawarkan dirinya untuk menawarkan jasanya untuk pembuatan aplikasi mobile dan website. Nah, dalam pendiriannya mereka mengikuti prosedur legal dengan mendaftarkan NIB melalui OSS dan membuat NPWP perusahaan. Mereka juga membuat kontrak layanan yang jelas dengan klien.
menjaga data pengguna dengan enkripsi, dan tidak menyebarkan informasi tanpa izin. Nah, salah satu tantangan utama mereka adalah rendahnya literasi digital dari sebagian klien, yang mereka atasi dengan memberikan edukasi dasar mengenai cara penggunaan aplikasi dan keamanan digital. Nah, lalu di sini ada tantangan dan solusinya. Tentunya kita untuk mendirikan usaha itu pasti ada tantangan dan solusinya. Nah, pendirian usaha TI tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal. Tentunya untuk membuat sebuah usaha harus adanya modal dong. Kurangnya pengalaman bisnis, kompleksitas perizinan, pasti susah tuh izinnya. Kompleks lah, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi. Tentunya itu jadi PR bagi anak mahasiswa teknologi informasi atau IT untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat yang masih gaptek tentang teknologi gitu. Solusi yang dapat diambil antara lain ialah mengikuti program inkubasi startup dari kampus atau lembaga pemerintah, memanfaatkan layanan OSS untuk kemudahan perizinan, serta aktif mengikuti komunitas dan pelatihan untuk menambah wawasan bisnis dan teknologi, supaya masyarakat bisa lebih dalam lagi kenal dalam lebih tentang teknologi. Selain itu, membangun tim yang solid juga ini butuh banget, dan mengembangkan produk berbasis kebutuhan pasar juga merupakan langkah strategis untuk bertahan dalam persaingan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Usaha di bidang TI memiliki prospek yang cukup lumayan cerah dan dapat dimulai sejak dini oleh mahasiswa. Banyaklah caranya supaya kita bisa mengembangkan si usaha di bidang TI ini. Bisa dimulai dari sekarang gitu. Nggak harus nunggu sampai S1, selesai S1 atau S2 gitu. Dengan mengikuti prosedur pendirian usaha yang benar, memahami regulasi yang berlaku, dan menerapkan etika profesi, pelaku usaha TI dapat menciptakan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Tentunya kita harus mengembangkan software atau mengembangkan usaha yang tentunya berguna dong untuk masyarakat. Profesionalisme dan komitmen terhadap kualitas layanan akan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Oke, baik. Mungkin dari presentasi saya kali ini dicukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.